Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Lorsanto dari program studi Digital Komunikasi. Hari ini saya akan membahas dua topik penting, yaitu sejarah televisi di Indonesia dan juga peralihan TV analog ke digital. Oke, pertama saya akan membahas sejarah televisi di Indonesia terlebih dahulu. Sejarah televisi di Indonesia itu bukan hanya cerita tentang perubahan teknologi, melainkan kisah tentang pergeseran kontrol kekuasaan dari monopoli negara hingga menjadi konglomerasi komersial. Oke, kita masuk ke inti permasalahannya. Saya akan membahas 3 era. Yang pertama itu ada era monopoli negara, TVRI dan kontrol ketat pada tahun 1962 sampai 1980-an akhir. Fokusnya, televisi menjadi alat negara dan bukan media rakyat. Saya juga akan membahas beberapa poin dari era monopoli ini. Yang pertama itu ada proyek Mercusuar. TVRI didirikan bukan murni karena kebutuhan rakyat, melainkan kebutuhan politik, yaitu Presiden Soekarno untuk menyiarkan Asian Games keempat. Yang kedua ada fungsi kritis. Pada masa Orde Baru, fungsi utamanya adalah menyukseskan program pembangunan dan menjadi alat penanaman ideologi. Berita juga harus selalu positif tentang pemerintah dan tidak boleh mengkritik pemerintah. Yang ketiga ada konsekuensi. Rakyat hanya menerima informasi satu arah yang secara langsung menghambat terbentuknya masyarakat yang kritis. Berikutnya ada poin keempat, yaitu kesenjangan. Karena TVRI adalah satu-satunya saluran dan TV masih mahal, media ini hanya melayani segelintir elit kota dan menciptakan kesenjangan informasi yang besar antara kota dan desa. Era kedua adalah era liberasi semu. Munculnya TV swasta pada akhir 1980-an sampai 1988. Fokus yang kita bahas kali ini adalah tentang oligarki, dan juga ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah tentang pelanggaran peraturan. Pendirian stasiun TV swasta pertama, yaitu RCTI pada tahun 1989, secara teknis melanggar aturan yang melarang TV swasta nasional. Izin diberikan secara eksklusif kepada lingkaran dekat kekuasaan, menandai mulainya oligarki media. Poin kedua adalah pergeseran konten. Konten bergeser ke arah hiburan dan program impor. Inilah awal di mana rating dan iklan menjadi penentu hidup mati sebuah program. Poin terakhir ada kritik kualitas. Konten edukatif atau budaya lokal terdesak demi tayangan yang mampu mendukung iklan. Oke, ini adalah era terakhir, yaitu era reformasi dan oligarki media pada tahun 1998 hingga sekarang. Di sini kita akan membahas beberapa poin juga. Yang pertama adalah regulasi baru, yaitu era reformasi melahirkan UU Penyiaran Nomor 23 Tahun 2002 yang seharusnya mendemokratisasi penyiaran. Poin berikutnya adalah masalah inti. Meskipun jumlah saluran yang banyak, kenyataannya kepemilikan mayoritas stasiun TV nasional hanya pada 5-7 grup besar media saja. Poin 3 ada konflik kepentingan. Pemilik grup ini umumnya adalah konglomerat yang juga tokoh politik. Akibatnya, berita seringkali berpihak pada kepentingan mereka, sebuah fenomena TV partai yang mengancam netralitas. Poin terakhir ada tirani rating. Persaingan yang ketat memicu perang rating. Ini menghasilkan produksi konten yang homogen, dangkal, dan juga sensasional seperti sinetron kejar tayang dan reality show rekayasa karena dianggap sangat laku. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perubahan TV analog ke digital. Sekarang kita ada di persimpangan yang sangat besar, yaitu perubahan TV analog ke digital. Ini bukan hanya sekedar ganti alat, tetapi juga lompatan kualitas. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama itu adalah poin kualitas dan teknis. Saya akan membandingkan TV analog dan digital. Perbandingan yang pertama untuk analog adalah kualitas gambar dan suara menurun seiring jarak ghosting atau yang biasa kita sebut semut. Sedangkan digital, kualitas jernih HD atau 4K, stabil dan tahan terhadap noise.
Perbandingan kedua ada boros spektrum, satu frekuensi sama dengan satu program. Sedangkan digital, efisiensi spektrum atau multiplexing, satu frekuensi 6 hingga 12 program siaran. Perbedaan ketiga yaitu adalah filter terbatas untuk analog, sedangkan digital menyediakan filter tambahan seperti EPG, closed caption, dan peringatan bencana. Yang kedua, saya akan membahas tentang ekonomi dan sosial. Saya akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif yang pertama adalah digital dividends. Spektrum frekuensi TV analog yang kosong dapat dialokasikan untuk layanan lain. Dampak positif kedua ada peningkatan industri konten. Kualitas gambar yang lebih baik mendorong peningkatan kualitas produksi dan keragaman konten. Dampak negatif kedua adalah kesenjangan digital. Masyarakat yang memiliki TV analog yang lama wajib membeli set-top box atau STB. Distribusi STB secara tidak merata menimbulkan beban biaya bagi masyarakat dan menciptakan kesenjangan baru. Selanjutnya, dampak negatif kedua yaitu persaingan media. TV digital datang bersamaan dengan munculnya platform streaming seperti Netflix, YouTube, Viu, dan video. Memaksa TV tradisional berjuang keras untuk berinovasi. Oke, ini adalah bagian terakhir. Saya akan memberikan kesimpulan tentang sejarah TV di Indonesia dan juga perubahan TV analog ke digital. Sejarah televisi di Indonesia adalah kisah pergulatan antara kepentingan publik, politik, dan juga keuntungan komersial. Media yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi kekuasaan, malah seringkali menjadi alat kekuasaan itu sendiri. Migrasi ke TV digital menjanjikan kualitas superior dan manfaat besar melalui pemanfaatan digital dividends. Namun, isu yang paling kritis adalah keadilan akses dan dampak sosial jangka pendek, terutama kebutuhan akan STB. Pemerintah dituntut untuk memastikan distribusi STB gratis tepat sasaran agar transisi ini tidak memperlebar jurang digital, melainkan benar-benar menjadi lompatan menuju ekosistem digital yang inklusif. Oke, sekian dari saya, Kesha Susanto. Maaf bila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.